wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kami berdua tentang inventory dan informasi inventory ya. Pertama, nama saya India Lupianovansyah dan di sebelah saya ada teman saya Radi Pratama. Sekarang kami akan melanjutkannya langsung ke penjelasannya ya. Let's go. Oke, pertama-tama ini kita awali dengan ininya ya. Ada dashboard tampilannya di sini ya. Ini dashboard tampilan ada user, kategori, produk, customer, sales, supplier, produk in dan produk out. Produk masuk dan produk keluarnya ya. Nah, dan untuk pertama-tama saya akan menjelaskannya. Ini untuk kategori barangnya ya. Di sini kita bisa menambahkan barang. Misalnya makanan kering, makanan kering ya. Nah, kita oke. Nah, sukses, berhasil makanan kering ya. Nah, terus makanan kering tuh ini kita bisa ke PDF-in ya, dieksporin ke PDF dan Excel. Nah, yang kedua itu produknya. Nah, produk yang mau kita cari itu apa? Kita tambahin. Nama produknya itu misalnya makanan kering nih ada kemplang ya. Kemplang. Harganya sekitar kita taruh 80 ribuan. Mau berapa banyak nih barangnya itu kita misalnya 10. Nah, kita cari choose file bentar. Kita cari dulu di Google kemplang Palembang, kita cari ya. Nah, di sini kita ini dulu. Bentar ya, kita ini kemplang. Oke, sudah kita pilih gambarnya kemplang. Kategorinya ini kita pilih dia ini makanan kering ya, makanan kering. Nah, kita submit, berhasil. Kalau sudah, kita ke ini customernya siapa misalnya namanya ya, kita tambahkan. Seandainya kita tambah nama Jihad ya, alamatnya di Rancaikek, emailnya Jihad ya, nomor ponselnya ya 08. Nah, kita submit, sukses. Nah, di sini sama juga ada yang untuk ekspor PDF sama ekspor Excelnya ya. Oke, sudah, kita ke penjual. Kita ke penjualannya. Nama salesnya ya, yang ngejualnya itu. Nah, misalnya sama aja. Di sini udah ada nama Rijal ya, sama. Nah, kalau sudah ke penjual, kita pindah ke suppliernya. Suppliernya itu anak kan kayak agent iya kan ini. Kita kasih nama Jeep, alamatnya di Banten, emailnya nomor ponsel. Nah, kita submit, oke. Kalau sudah sama ya, ini bisa diekspor PDF, bisa di ini PDF-in sama bisa di Excel ya. Kalau sudah, nah produk keluarnya kita pilih, produk keluarnya itu kita pilih mau ke yang tadi kemplang ya misalnya. Nama customernya ini Bapak Jihad. Nah, berartinya kita mau ambil 8 misalnya, tanggal hari ini kita buat. Hari ini tanggal 21 ya. Nah, kita submit. Sudah berhasil ya. Dan kita kalau mau produk supplier tadi dari luar. Nah, ini untuk suppliernya buku ya misalnya ya. Suppliernya itu Bapak Mujib ya. Kita maunya
7. Tanggalnya tanggal hari ini. Oke, kita submit. Nah, begitulah cara kerja dari ini ya, dari inventory ini. Nanti tentang ininya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Radi Pratama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman saya tadi sudah menjelaskan ya tentang cara memasukkan customer, supplier juga, kategorinya, produknya gitu kan. Nah, di sini saya menjelasin tampilannya gitu kan. Di sini ada tampilan gitu kan, user yang sedang aktif itu ada 1. Terus kategorinya tuh ada 3, produk yang disediakan juga ada 3, customernya ada 2, salesnya ada 1, suppliernya 1, produk masuk ada 1, dan produk keluar ada 2 gitu kan. Nah, beginilah tampilannya untuk front end ya, kita sebut front end. Nah, teman saya tadi menjelaskan tentang back endnya ya. Nah, tampilan dari dashboard kita lihat tampilan data supplier itu kita ya, admin ya. Nah, beginilah tampilannya gitu kan. Kita bisa melihat show, edit, atau kita juga bisa ngedelete gitu kan, seperti yang dijelasin teman saya tadi. Terus kita lanjut ke produk. Nah, di sini ada produk apa aja gitu kan yang disediakan. Di sini ada buku, kritek. Nah, kritek itu adalah makanan ringan ya. Terus sama kemplang. Nah, di sini kita bisa melihat ada ID, ada nama, ada harga, QVA, image, kategori gitu kan. Seperti yang dijelasin teman saya tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya ini ada lebih dari 1 misalnya kan, kita bisa next. Biar soal kalau makanannya tuh lebih dari misalnya 10 misalnya kan ditampilin. Kita lanjut lagi dari data produk ke customer. Nah, di sini ada customer kan. Customernya ada 2 seperti yang di dashboard tadi. Bisa menambahkan add customer, export PDF, sama export Excel juga. Nah, di sini juga sama ya. Kita ada ID juga, ID dari customer kita gitu kan, biar enak datanya. Terus namanya, alamatnya di mana, emailnya. Ini adalah informasi-informasi pribadi gitu kan yang disimpan oleh admin. Kita lanjut ke tampilan penjualan atau data salesnya. Nah, di sini sama, masih tetap sama ya, harus ada ID ya, karena itu untuk mencirikan kode unik dari setiap masing-masing sales. Nah, bisa add customer juga, export PDF sama export Excel. Atau kita juga bisa nyari di sini pencarian, misalkan lebih dari 10 misalnya kan. Terus kita nggak mau nyari satu-satu, kita bisa cari kode namanya di sini atau ID-nya. Nah, kita lanjut ke tampilan supplier. Semuanya tuh hampir sama ya untuk data-data tuh, dari mulai produk sampai supplier itu bisa juga ya. Di sini ditambahin semuanya gitu kan. Terus kode-kodenya juga sama biar mempermudahkan untuk kita mencari data-data yang ingin kita perlukan. Nah, di sini ada data tentang produk yang keluar. Nah, produk yang keluar itu ada apa aja sih yang udah dikeluarin kemarin. Nah, kalau di data itu ada buku, kemplang gitu kan. Di sini juga kita bisa mencari gitu kan, ID-nya sama produknya gitu kan, agar lebih memudahkan kita untuk menemukannya. Lanjut ke produk masuk. Nah, tidak jauh beda juga ya sama produk keluar gitu kan. Hampir sama semua, harus ada pencirian dari setiap fungsi dari masing-masingnya ya. Tetap ada juga add produk in. Nah, kita nambahin gitu kan produk yang masuk itu apa. Nah, terus misalnya kita mau dilaporkan misalnya kan, terus mau dijadikan laporan, bisa kita ekspor PDF gitu kan. Terus untuk mempermudahkan kita mendata, bisa juga kita ekspor ke Excel. Setelah kita ekspor ke Excel, bisa juga kita langsung kan masukin ke data lagi gitu kan, data informasi inventory ini. Nah, dari awal sampai akhir itu hampir sama semua ya, harus ada pencirian. Cuma bedanya apa yang ingin kita masukkan, terus apa yang dikeluarkan itu kan dari informasi inventory ini. Lebih memudahkan admin lah
untuk apa? Untuk mendata ya, biar lebih mudah daripada mencari-cari ke laporan-laporan. Nah, mungkin segitu saja ya untuk apa penjelasan tentang front end yang saya jelaskan, karena teman saya tadi sudah menjelaskan tentang front end dan back end juga kebetulan. Jadi saya menjelaskan sedikit saja di sini. Dan semoga teman-teman sekalian paham ya mengenai aplikasi informasi inventory ini ya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman, dan yang ingin meminta source code-nya juga nanti dikasih ya di deskripsi. Nanti bisa dicek aja di sana. Atau enggak di komen gitu kan, kalau misalkan saya lupa misalnya pas nanti. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.